Itulah dasar lain atau dasar kedua. Kenapa saya sampaikan, saya meyakini Anies tidak bakal bisa jadi presiden. Anies dipuji setinggi langit sampai dianggap layak jadi presiden. Hanya karena bisa bangun sirkuit 54 hari? Jakarta amburadul bos dipimpin Anies. Masa mau jadi presiden? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Helmi Felis mengungkit kembali kinerja ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mampu menyelesaikan pembangunan sirkuit Formula E di Jakarta dalam waktu 54 hari. Ia menilai kinerja Anies itu sungguh luar biasa. Menurut Helmi, ini membuktikan jika Anies memang pantas menjadi presiden Indonesia. Memang Anies berhasil membangun sebuah sirkuit dalam waktu singkat. Tapi begini ya, Formula E bukan program kampanye Anies atau program prioritas yang masuk pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Tapi sepertinya sebuah program yang dipaksakan untuk menyaingi kinerja Jokowi yang juga membuka balapan MotoGP di Mandalika. Jika Jokowi gelar acara balapan motor dan sebagai antitesis Jokowi, Anies membuat balapan mobil. Tapi sayangnya karena Anies ini tipe orang yang tidak bisa kerja dan hanya bisa ngomong, maka Formula E sangat tidak melebar gaungnya. Apalagi pengerjaannya dikebut karena hampir tidak jelas perjalanan proyek ini. Jika saja proyek ini memang sudah jauh-jauh hari direncanakan dan ditangani atau di bawah naungan orang yang bisa kerja, maka pasti akan luar biasa hasilnya. Tapi ini di bawah naungan orang yang hanya bisa ngomong doang. Dan lagian program Formula E bukanlah bagian dari kampanye Anies. Jadi sangat mengherankan proyek ini digenjot cepat. Sementara program utama seperti rumah DP 0 rupiah dan OKOC kini tak jelas nasibnya atau menguap begitu saja. Janji hanya rekam janji. Maka cukup beralasan jika saya pribadi tidak akan memilih Anies karena rekam jejaknya yang sudah jelas tidak bisa kerja dan juga tidak bisa menepati janjinya di Jakarta hingga habis masa jabatannya. Justru yang dihasilkan Anies adalah banyak proyek yang bermasalah seperti sumur resapan yang hanya merusak jalan-jalan. Padahal diharapkan bisa menanggulangi banjir, ternyata tidak juga. Padahal harusnya Anies berpikir baik-baik bahwa lumbung suara itu ada di akar rumput yang tak bisa membeli tiket nonton Formula E. Jika saja Anies menjalankan programnya dan warga Jakarta puas, maka kata-kata ejekan serta image negatif untuk Anies tidak akan terjadi. Belum lagi Anies juga memainkan politik identitas dalam mengejar kekuasaan. Maka dari itu Jakarta memang telah mengambil keputusan yang sangat fatal. Telah mengambil keputusan memilih gubernur terbodoh sepanjang masa atau sepanjang sejarah. Para bohir Anies adalah pemain catur yang licik. Mereka menikmati permainan politik bulus ini. Mereka tak peduli nasib rakyat harus seperti apa. Bahkan harus merangkak-rangkak untuk bisa mendapatkan cukup makanan. Mereka tidak akan pernah peduli. Bagi para bohir, bagaimana memastikan semua permainan yang menegangkan ini bisa dinikmatinya? Saking melimpah duitnya yang terus mengalir ke pundi-pundinya. Bahkan di saat pandemi di mana warga banyak sekali yang susah, para bohir ini tampaknya masih kaya raya saja. Tidak terpengaruh dengan pandemi. Ajaib kan? Maka cukup beralasan jika saya pribadi tidak akan memilih Anies karena rekam jejaknya yang sudah jelas tidak bisa kerja. Dan juga tidak bisa menepati janjinya di Jakarta hingga habis masa jabatannya. Justru yang dihasilkan Anies adalah banyak proyek yang bermasalah, seperti sumur resapan yang hanya merusak jalan-jalan. Padahal diharapkan bisa menanggulangi banjir, ternyata tidak juga. Yang seperti ini memang tidak pantas menjadi capres. Jadi calon aja nggak layak, apalagi kalau jadi presiden beneran, bisa hancur negeri ini. Bagaimana kalau menurut Anda? So what do you think? Apa menurut Ibu ketika Ibu dikaitkan bahwa Ibu memang mau maju 2024? Rosi, kamu tuh
Kan udah tahu negeri ini tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan. Dapat karangan bunga dari Susi Pujiastuti dan Anies Baswedan. Fahri Hamzah prediksi Susi akan jadi cawapres Anies. AHY gimana dong? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi ya kita juga nggak peduli sih siapapun pasangan Anies, karena mau dipasangkan sama pelawak kek, pejabat kek, sepatu bot kek, potensi Anies untuk gugur di pencalonan itu sangat besar. Karena koalisi 3 partai ini ikatannya sehalus jarum benang yang ditarik dikit langsung putus berantakan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti pemberian karangan bunga dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2018 lalu. Dia menyentil Susi Pujiastuti yang bisa berpotensi menjadi pasangan politik dari calon Presiden Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam akun Twitter pribadinya pada Minggu 12 Juni 2023. Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP memberikan kewenangan penuh kepada Anies Baswedan menentukan cawapres pendamping pada Pilpres 2024. Cawapres Anies disebut Nasdem bakal menjadi kejutan. Menurut Wasekjen, Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Jakfar Siddiq, mengumumkan cawapres Anies akan memberi kejutan yang saat ini masih terus digodok agar mendapatkan figur terbaik. Bukan hanya untuk partai pengusung, tetapi untuk Indonesia seutuhnya. Jakfar Siddiq juga menegaskan bahwa semangat memberikan otoritas penuh kepada Anies untuk memilih cawapresnya tertuang di dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Pernyataan Fahri itu kemungkinan bisa saja terjadi. Jika memang Anies memilih cawapres di luar partai koalisi perubahan, tentu ada pihak yang tidak terima. Partai Demokrat sebagai pihak yang getol tentu tidak rela karena lebih memilih AHY. Demokrat akan melakukan apa saja demi AHY jadi cawapres. Dan jika terus berlangsung seperti ini, sudah pasti tidak ada ujungnya. Sebenarnya AHY memiliki kelebihan sebagai cawapres dari Susi Pujiastuti, yakni punya partai dan figur yang menjadi idola kaum milenial. Begitupun yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, bahwa AHY kemungkinan besar akan menjadi cawapres Anies lantaran Demokrat punya posisi tawar yang kuat, serta memiliki elektabilitas partai. Namun ini juga masalahnya, meskipun sudah berjuang total dan menjilat, Partai Demokrat tetap saja tidak mampu meyakinkan PKS dan Nasdem agar koalisi perubahan mengusung pasangan Anies AHY. Lantas apa yang membuat AHY tidak dianggap itu? Karena tidak ada untungnya buat Anies, seperti tidak mampu menambah elektabilitas. Padahal elektabilitas politisi yang dekat dengan kelompok 212 tersebut cukup rendah, bahkan lebih rendah dari elektabilitas Ganjar dan Prabowo. Logikanya sederhana saja, kalau seandainya PKS dan Nasdem yakin duet Anies AHY akan menang, maka kedua partai itu tidak perlu lagi menyebut nama-nama cawapres potensial lain. Ibarat Hamis Daud yang sudah punya istri Raisa, ngapain juga dia mau cawe-cawe cari perhatian Ratna Sarumpait atau Neno Warisman? Sementara posisi cawapres sangat penting bagi Partai Demokrat. Pertanyaannya, kenapa? Karena perolehan suara partai itu terus turun, Ferguson, sejak pemilu 2014 silam. Dan kalau tidak dapat kotel efek, perolehan suara Partai Demokrat sulit meningkat. Untuk mendapatkan kotel efek itu, syaratnya memang AHY harus jadi cawapres, tidak bisa diganti dengan syarat yang lain. Jadi, AHY terpilih sebagai cawapres atau tidak pada pemilu 2024 mendatang, itu akan menentukan masa depan Partai Demokrat. Bahkan, meskipun AHY memuji Anies setinggi langit pun, itu nggak akan ngaruh apa-apa. Yang ada malah ia terkesan menjilat mantan gubernur DKI tersebut. Lalu kenapa nggak ngaruh? Karena penentu cawapres bukan Wan Anies, tapi Surya Paloh. Bisa saja Anies setuju, AHY jadi wakilnya pasca dipuji tersebut. Tapi kalau Paloh nggak setuju, ya nggak akan pernah jadi cawapres, bro. Jadi kalau AHY mau berhasil sih, dapat tiket calon RI 2, arahkan bibir ke Nasdem, jilat jambang dan brewok Surya Paloh dengan penuh semangat. Karena sejatinya dialah key person dalam koalisi perubahan.
Bagaimana kalau menurut Anda?